Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wabad. Oke teman-teman, ini pertemuan perdana mata kuliah studi Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi latar belakang munculnya studi Al-Quran dan Hadis itu dulu sebelum ganti kurikulum itu masih menggunakan studi ilmu Quran sama studi ilmu hadis. Nah, kemudian dua disiplin ilmu itu dilebur jadi satu, yang kemudian muncullah yang namanya studi Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau di IAT, di Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir, pasti di situ ada ilmu Quran. Kalau di Fakultas Usuluddin, jurusan hadis, di situ ada ilmu hadis. Studi Quran hadis itu peleburan antara ilmu Quran sama ilmu hadis, dijadikan satu gitu, untuk bekal bagi mahasiswa MPI. Bisa jadi mahasiswa MPI atau PAI juga bisa, karena yang ilmu Quran secara mendetail itu akan dibahas di dalam Fakultas Usuluddin jurusan ilmu tafsir Al-Quran. Begitu juga ilmu hadis akan dibahas secara mendetail di Fakultas Usuluddin jurusan ilmu tafsir hadis gitu. Dulu sebelum ada perubahan kurikulum, MPI juga mempelajari ilmu hadis juga ilmu Al-Quran. Sekilas tentang ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu ruang lingkup pembahasannya atau objek kajian dari ilmu Al-Quran, yaitu tentang apa itu Al-Quran, apa itu wahyu, sejarah ilmu Quran, asbabun nuzul, nasikh dan mansuh, qiraat, apa itu fawatihus surah, pembukaan surat, mempelajari tentang surat dan sebagainya. Itu. Jadi objek kajiannya itu apa? Ilmu Quran itu apa? Yang barusan saya terangkan itu loh. Jadi objek kajian itu seperti halnya ruang lingkup pembahasan. Nanti ada perbedaan antara ilmu Quran sama ilmu tafsir Al-Quran. Ada lagi perbedaan lagi, ilmu usulut tafsir. Bedanya ilmu tafsir Al-Quran itu apa sama ilmu Quran? Ilmu tafsir Al-Quran itu lebih luas, sementara ilmu Quran itu dipakai sebagai syarat orang menjadi mufasir. Jadi syarat seorang menjadi mufasir itu harus memiliki atau menguasai ilmu Quran. Sebagian ulama mengatakan bahwa syarat untuk menjadi seorang mufasir atau seorang penafsir Al-Quran harus menguasai 16 disiplin ilmu. Contoh, ilmu bahasa, di situ ada ilmu nahwu, ilmu shorob, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, harus menguasai ilmu fikih, harus menguasai ilmu tarikh, sejarah, harus menguasai ilmu nasikh dan mansuh, harus menguasai ilmu periwayatan, harus menguasai ilmu hadis dan berbagai disiplin ilmu yang lain untuk menafsirkan ayat Al-Quran gitu. Udah jelas apa itu ilmu Quran itu? Kemudian ilmu Quran itu termasuk ilmu yang mulia. Kenapa mulia? Karena objek kajiannya itu Al-Quran. Kenapa mulia? Karena Al-Quran itu dari Allah dan semuanya tahu keutamaan Al-Quran gitu. Al-Quran membacanya saja sudah berpahala.
Jenengan baca WA berpahala enggak? Baca hadis berpahala enggak? Baca hadis berpahala enggak? Ayo, yang dari pondok itu banyak itu. Baca hadis itu berpahala enggak? Baca fikih. Baca fikih itu berpahala enggak? Baca hadis itu tidak ada pahala. Seperti halnya baca Al-Quran. Kalau Al-Quran alif, lam, mim. Alifnya pahalanya sekian, mimnya sekian, lamnya kan gitu kan? Ada kan keutamaan? Kalau hadis ada enggak? Tidak ada. Terus apakah kita mempelajari hadis dapat pahala? Kita mempelajari hadisnya itu dapat pahala. Pahalanya di mana? Kita mempelajarinya. Belajarnya itu berpahala. Ibadah. Maksudnya ibadah itu apa? Dengan kita mempelajari hadis itu kita akan lebih dekat kepada Allah gitu. Tetapi tidak dihitung huruf per huruf itu enggak. Jadi pahalanya itu kita mempelajari hadis gitu. Kalau Al-Quran baca bismillah. Bismillah itu dari Al-Quran enggak? Iya. Bismillah dari Al-Quran. Al-Fatihah itu ada berapa ayat? 7. Bismillah itu satu ayat. Ayat 1. Bismillah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah tidak? Ketika Rasulullah itu menerima wahyu Al-Fatihah itu kapan? Wahyu Al-Fatihah itu kapan? Diawali dengan apa? Diakhiri dengan apa? Terus sebagian ulama mengatakan Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu 8 ayat. Bismillah itu bagian Al-Quran enggak? Ya, jadi ulama sepakat dalam hal satu ini, bahwasanya Bismillah itu potongan dari ayat di dalam surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahman. Dalam surat An-Naml ada enggak? Oke, jadi itu ya mukadimahnya dalam studi Al-Quran dan Al-Hadis ya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.